Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sistem Produksi Paralel B Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan menjelaskan tentang DRP, yaitu Distribution Requirement Planning. Simak video kami ya, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Produksi Paralel B, jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan menjelaskan tentang Distribution Recruitment Planning. Next. Untuk mata kuliah yang kami ampu yaitu mata kuliah Sistem Produksi. Kami dari kelompok 1 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2022. Untuk dosen pengampu kami ialah Ibu Eni Aryani selaku dosen Sistem Produksi Paralel B. Untuk kelompok dari anggota kelompok kami yaitu yang pertama, mungkin bisa memperkenalkan dirinya sendiri. Halo semua, nama saya Antoni Surya, NPM 19173. Halo semua, nama saya Alfi Ramadhani Alfianto, NPM 19171. Dan ada saya sendiri, Adriel Sitompul, NPM 19158. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk persoalan distribution recruitment planning, next. Untuk persoalannya, di sini suatu perusahaan yang berlokasi di Surabaya mempunyai pusat-pusat daerah distribusi untuk memenuhi permintaan barang dari konsumennya di beberapa kota. Data-data dari pusat-pusat daerah distribusi tersebut diberikan dalam tabel berikut. Untuk pusat daerah distribusi daerah Jakarta, inventory order-nya 450, untuk safety stock 450, order quantity 1.200, untuk lead time 2 minggu, untuk forecast 153 unit per minggu. Untuk daerah Madiun, inventory hand-nya 300, untuk safety stock 200, order quantity 670, untuk lead time 2 minggu, untuk forecast 65 unit per minggu. Untuk daerah Semarang, inventory on hand-nya 550, safety stock 500, order quantity 1.300, lead time 2 minggu, untuk forecast 177 unit per minggu. Untuk daerah Surabaya, inventory on hand-nya 2.000, safety stock 1.500, order quantity 3.000, untuk lead time 3 minggu, untuk forecast diketahui cari bagaimana perencanaan pengisian produk untuk 8 minggu pada masing-masing pusat daerah distribusi. Next. Untuk penyelesaian distribusi recruitment planning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Surya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Surya, NPM 19173. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian Kota Jakarta. Untuk pusat daerah distribusi Jakarta memiliki safety stock sebesar 450 unit, lot size sebesar 1.200 unit, lead time 2 minggu, cross recruitment periode atau minggu pertama adalah hingga periode ke-8 sebesar 153 unit, project on hand 450 unit sebesar safety stock, maka tidak bisa dipakai sehingga perlu adanya schedule receive sebesar lot size yaitu 1.200 unit pada periode 1. Kemudian project on hand ditambahkan schedule receive dikurangi jumlah permintaan periode 1 sebesar 153, maka banyak barang di gudang sebesar 1.497 unit. Kemudian 1.497 unit dilakukan pemenuhan permintaan periode 2 sebesar 153 unit, sehingga sisa persediaan di gudang sebesar 1.344 unit. Kemudian dilakukan pemenuhan permintaan pada periode 3, maka sisa barang di gudang sebesar 1.191 unit hingga periode 7. Pada periode 7, project owner tidak bisa memenuhi permintaan, dikarenakan harus menyimpan safety stock sebesar 450 unit. Dengan sisa unit yang bisa digunakan sebesar 129,
Karena 129 belum cukup untuk memenuhi permintaan, maka perlu adanya Planet Order Receipt sebesar 1.200. Lalu ditambahkan 579 ditambahkan dengan 1.200 dikurangi 153. Maka barang di gudang sebesar 1.626 unit. Untuk mendapat rate requirement sebesar 24 unit, lalu 1.200 dikurangi 1.626 ditambahkan safety stock 450 karena lead time 2 minggu agar barang datang periode 8 sebesar 1.200 unit harus memesan pada periode 6 sebesar 1.200 unit. Untuk kota selanjutnya adalah Madiun. Pusat daerah distribusi Madiun memiliki safety stock sebesar 200 unit, lot size sebesar 670 unit, lead time 2 minggu, gross requirement periode atau minggu 1 hingga periode 8 sebesar 65 unit, project on hand 300 unit, kemudian 300 dilakukan pemenuhan permintaan periode 1 sebesar 65 unit, sehingga sisa persediaan di gudang sebesar 235 unit. Karena pada periode 1 project on hand tidak bisa memenuhi permintaan periode 2, dikarenakan harus mencapai stok sebesar 200 unit, dengan sisa unit yang bisa digunakan sebesar 35, maka dari itu 35 unit belum cukup untuk memenuhi permintaan. Maka perlu adanya Planet Order Receipt 670, lalu 235 ditambahkan 670 dikurangi 65. Maka barang di gudang 840 unit. Untuk mendapatkan requirement sebesar 30 unit, lalu 670 dikurangi 840 ditambahkan safety stock 200. Kemudian 840 dilakukan pemenuhan permintaan periode 3 sebesar 65 unit, sehingga sisa persediaan di gudang sebesar 775 unit. Kemudian dilakukan pemenuhan permintaan pada periode 4, maka sisa barang di gudang sebesar 710 unit hingga periode 8. Untuk selanjutnya, Pusat Daerah Distribusi Semarang memiliki safety stock sebesar 500 unit, lot size sebesar 1.300, lead time 2 minggu, gross requirement periode atau minggu pertama hingga ke-8 sebesar 177 unit, project on hand 550 unit sebesar safety stock, maka tidak bisa dipakai sehingga perlu adanya schedule receipt sebesar lot size yaitu 1.300 unit pada periode 1. Kemudian project on hand ditambahkan schedule receipt dikurangi jumlah permintaan periode 1 sebesar 177 unit, maka barang di gudang sebesar 1.673 unit. Kemudian 1.673 unit dilakukan pemenuhan permintaan periode 2 sebesar 177 unit, sehingga sisa persediaan di gudang sebesar 1.496 unit. Kemudian dilakukan pemenuhan permintaan pada periode 3, maka sisa barang di gudang sebesar 1.319 unit. Hingga periode 7. Pada periode 7, project on hand tidak bisa memenuhi permintaan, dikarenakan harus menyimpan stok sebesar 500 unit, dengan sisa unit yang bisa digunakan sebesar 111. Karena 111 unit belum cukup memenuhi permintaan, maka perlunya adalah adanya Planet Order Receipt sebesar 1.300. Lalu 611 ditambahkan 1.300 dikurangi 177, maka barang di gudang 107.34 unit. Untuk mendapatkan requirement sebesar 66 unit, lalu 1.300 dikurangi 1.734 ditambahkan safety stock 500, karena lead time 2 minggu agar barang datang periode 8 sebesar 1.300 unit, harus memesan pada periode 6 sebesar 1.300 unit. Untuk kota Surabaya, Pusat Daerah Distribusi Surabaya memiliki safety stock sebesar 1.500 unit, lot size sebesar 3.000 unit, lead time 3 minggu. Gross requirement pada kota Surabaya berasal dari Plan Order Release dari daerah distribusi Jakarta, Madiun, dan juga Semarang. Periode atau minggu 1 hingga periode 8 sebesar 0, kecuali periode atau minggu ke-6 sebesar 2.500 unit didapatkan dari Planner Order Release sebesar 2.500 kota Jakarta, sebesar 1.200 unit dari kota Semarang sebesar 1.300 unit. Project on hand 2.000 unit. Kemudian 2.000 dilakukan pemenuhan permintaan periode 1 sebesar 0 unit, sehingga sisa persediaan di gudang sebesar 2.000.
unit hingga periode 5. Pada periode 5, Project Connect tidak bisa digunakan untuk memenuhi permintaan dikarenakan harus menyimpan safety stock sebesar 1.500 unit dengan sisa unit yang bisa digunakan sebesar 500. Karena 500 belum mencukupi, maka harus memenuhi permintaan dengan planner ordership sebesar 3.000. Lalu 2.000 ditambahkan 3.000 dikurangi 2.500, maka barang di gudang bersisa 2.500 unit. Untuk mendapatkan net requirement sebesar 2.000 unit, lalu 3.000 dikurangi 2.500 ditambahkan satu stok 1.500. Karena lead time 3 minggu, agar barang datang periode 6 sebesar 3.000 unit, harus memesan pada periode 3 sebesar 3.000 unit. Untuk kesimpulan, Surabaya melakukan pengiriman produk ke Jakarta pada minggu ke-6 sebesar 1.200 unit, agar produk tersebut sampai pada minggu ke-8, dan pengiriman produk ke Semarang pada minggu ke-6 sebesar 1.300 unit, agar produk tersebut sampai pada minggu ke-8. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa like video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.